Halo semuanya, perkenalkan saya Priska Aurelia Puspaga dari kelas TI 24A. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan analisis penjadwalan proyek menggunakan metode CPM berdasarkan jurnal. Dalam sebuah proyek, pengelolaan waktu itu sangat penting supaya semua pekerjaan bisa berjalan sesuai rencana. Kalau tidak diatur dengan baik, proyek bisa mengalami keterlambatan dan berdampak ke biaya maupun hasil pekerjaan. Nah, karena itu digunakan metode CPM untuk membantu mengatur jadwal proyek secara lebih efektif. Penjelasan ini berdasarkan jurnal yang membahas analisis manajemen proyek menggunakan metode CPM pada pembangunan Gedung Chandra Tanjung Karang. Jurnal ini menjelaskan durasi proyek dan juga jalur kritis yang dihasilkan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui durasi proyek dan jalur kritis agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Berikut merupakan data kegiatan proyek yang digunakan dalam perhitungan metode CPM. Data ini terdiri dari kode kegiatan, nama pekerjaan, durasi, serta ketergantungan antar kegiatan. Kegiatan dimulai dari A, yaitu persiapan dengan durasi 2 hari, kemudian dilanjutkan kegiatan B, yaitu pekerjaan tanah selama 4 hari yang bergantung pada A. Setelah itu kegiatan C, yaitu substruktur berlangsung selama 6 hari setelah B selesai. Selanjutnya terdapat 2 kegiatan C1, yaitu C3 dan C6. C3 merupakan pekerjaan struktur lantai 2 dengan durasi 3 hari, sedangkan C6 merupakan struktur atap dengan durasi 4 hari. Kegiatan E yaitu pasangan berlangsung selama 3 hari setelah C3 selesai, kemudian dilanjutkan ke G1 yaitu kosen selama 2 hari. Kegiatan H yaitu ACP berlangsung selama 3 hari dan bergantung pada 2 kegiatan yaitu G1 dan C6. Selanjutnya setelah T2 yaitu CCTV berlangsung selama 2 hari setelah H selesai. Pada diagram ini, setiap kegiatan memiliki waktu mulai dan waktu selesai yang dinyatakan dalam satuan hari. Kegiatan A dimulai pada hari ke-0 dan selesai pada hari kedua. Kemudian kegiatan B dimulai pada hari kedua dan selesai pada hari ke-6. Selanjutnya kegiatan C1 dimulai pada hari ke-6 dan selesai pada hari ke-11. Setelah itu terdapat percabangan kedua kegiatan yaitu C3 dan C6. C3 berlangsung pada hari ke-11 sampai hari ke-14, sedangkan C6 dari hari ke-11 sampai hari ke-15. Kegiatan E dimulai setelah C3 selesai yaitu dari hari ke-14 sampai hari ke-17. Kemudian dilanjutkan ke G1 dari hari ke-17 sampai hari ke-19. Kegiatan H menunggu 2 kegiatan yaitu G1 dan C6. Sehingga dimulai dari waktu yang paling besar yaitu hari ke-19 dan selesai pada hari ke-22. Selanjutnya kegiatan T2 berlangsung dari hari ke-22 sampai hari ke-24 dan terakhir kegiatan K dari hari ke-24 sampai hari ke-28 sehingga total durasi proyek adalah 28 hari. Forward pass ini digunakan untuk mengetahui waktu tercepat penyelesaian proyek. Perhitungan dimulai dari kegiatan paling awal yaitu kegiatan A. Kegiatan A dimulai dari hari ke-0 dan selesai pada hari kedua. Kemudian dilanjutkan ke bagian B yang dimulai dari hari kedua dan selesai pada hari ke-6. Selanjutnya kegiatan C dimulai dari hari ke-6 dan selesai pada hari ke-11. Setelah itu terdapat percabangan kedua kegiatan yaitu C3 dan C6. C3 berlangsung pada hari ke-11 setelah hari ke-14, sedangkan C6 dari hari ke-11 sampai hari ke-15. Kemudian kegiatan E dimulai setelah C3 selesai yaitu dari hari ke-14 ke hari 17 dan dilanjutkan ke G1 dari hari ke-17 sampai ke hari 19. Untuk kegiatan H karena menunjukkan 2 kegiatan yaitu G1 dan C6 maka dimulai dari dari waktu yang paling besar yaitu hari ke-19 sampai hari ke-22. Selanjutnya kegiatan T2 berlangsung dari hari ke-22 sampai hari ke-24 dan terakhir kegiatan K dari hari ke-24 sampai hari ke-28 sehingga total durasi proyek adalah 28 hari. Selanjutnya kita lakukan perhitungan backward pass, yaitu perhitungan dari
akhir proyek untuk mengetahui batas keterlambatan setiap kegiatan. Perhitungan dimulai dari kegiatan terakhir yaitu K. Kegiatan K selesai di hari ke-28 dan karena durasinya 4 hari maka dimulai di hari ke-24, kemudian mundur ke kegiatan sebelumnya yaitu T2. T2 harus selesai sebelum K dimulai yaitu di hari ke-24 sehingga T2 dimulai dari hari ke-22. Selanjutnya kegiatan H harus selesai sebelum T2 dimulai. Jadi selesai di hari ke-22 dan mulai di hari ke-19. Kemudian ke kegiatan G1 yang harus selesai sebelum H dimulai yaitu di hari ke-19 sehingga dimulai di hari ke-17. Kegiatan E harus selesai di hari ke-17 dan dimulai di hari ke-14. Selanjutnya C3 harus selesai di hari ke-14 dan dimulai di hari ke-11. Sedangkan C6 harus selesai sebelum H dimulai yaitu di hari ke-19 sehingga dimulai di hari ke-15. Kemudian C1 harus selesai sebelum C3 dan C6 dimulai sehingga diambil waktu terkecil yaitu hari ke-11 dan dimulai di hari ke-6. Selanjutnya B dimulai dari hari kedua dan selesai di hari ke-6. Dan terakhir A dimulai dari hari ke-0 dan selesai di hari kedua. Berikut merupakan jalur kritis dari proyek ini, terdiri dari A, B, C1, C3, E, G1, H, T2 hingga K. Jalur kritis adalah jalur terpanjang dalam proyek yang tidak memiliki waktu kelonggaran, sehingga setiap kegiatan pada jalur ini tidak boleh mengalami keterlambatan. Jika salah satu kegiatan pada jalur ini terlambat, maka keseluruhan proyek juga akan mengalami keterlambatan. Pada jurnal, durasi proyek dihitung dalam satuan minggu, yaitu selama 24 minggu. Namun, pada contoh perhitungan ini digunakan satuan hari, sehingga total durasi proyek adalah 28 hari. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa metode CPM membantu dalam menentukan durasi proyek dan juga jalur kritis. Dengan mengetahui jalur kritis, kita bisa tahu bagaimana kegiatan mana yang tidak boleh terlambat sehingga proyek bisa selesai tepat waktu. Untuk sumber yang saya gunakan, saya mengambil dari jurnal yang bisa diakses melalui link berikut. Demikian penjelasan mengenai analisis penjadwalan proyek menggunakan metode CPM berdasarkan jurnal. Metode ini membantu dalam menentukan jalur kritis dalam waktu penyelesaian proyek secara lebih efektif.